berpikir, "Akan menikah," gitu, nggak kepikir gitu loh. Saya cuma pikir saya tuh cuma sendiri gitu. Sebuah cinta yang terikat dalam tali pernikahan akan semakin erat dengan kehadiran buah hati. Namun tidak untuk Yesi. Dengan 5 orang putra dan putri yang kini dimilikinya, Saya senang, saya nggak keberatan kok, saya mendukung. Pas tahunya setelah beberapa kali kita mengadakan kayak makan malam gitu bersama, baru kita kayak saya dikenalkan gitu, "Ini teman mama," gitu. Dalam hal ini Apin sebagai tersangka memberikan satu keterangan dalam proses pemeriksaan, hal itu kan tidak terjadi, tidak demikian. Artinya ya di mana kekerasan psikis itu terjadi? Di hari ini kita akan menyaksikan sebuah kabar terbaru dari dunia selebritis yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. belakangan beredar kabar kalau diam-diam, Nicky Astria telah melepas masa kesendiriannya dengan menerima pinangan seorang pria pada acara pernikahan yang berlangsung di kediaman Ibunda Nicky di Bandung pada hari Kamis malam kemarin. Kabarnya pria yang menyunting Nicky kali ini adalah teman satu perguruan mengajinya bernama Gunanta Afrima. Kabar yang baru samar-samar pun nyaris hilang tertelan angin. Namun penuturan Mamai, mantan suami pertama Nicky Astria, kembali menguatkan kabar tersebut. Meski tidak mengungkapkan secara langsung, Mama yang tidak bersedia berbicara di hadapan kamera mengaku sempat dihubungi oleh Gunanta Afrima yang menyampaikan niatnya untuk mempersunting Nicky Astria. Kebenaran kabar pernikahan Nicky pun sedikit demi sedikit mulai terkuak dengan adanya penuturan Christine, manajer Nicky Astria, dan teman dekatnya yang bernama Denny. Meski tidak secara langsung, Christine dan Denny yang tengah menyusun buku biografi milik Nicky Astria membenarkan kabar tersebut. Ya, yang saya dengar tuh begitu, saya dengar dari, teman saya, Christine itu juga salah satu manajernya Niki. Niki sudah menikah tanggal 7 Juli 7 Juli di Bandung, pernikahannya berlangsung setelah sholat Isya ya. Kalau kemudian terkesan diam-diam, saya pikir enggak juga ya, enggak. Mungkin karena kamu melihatnya Niki itu selebritis kali ya, bintangnya, jadi harus ada apa sih, ada Berbeda dengan Christine yang hadir sebagai saksi mata kebahagiaan Nicky Astria dan Gunanta, Denny mengaku tidak melihat secara langsung peristiwa bahagia itu karena berhalangan hadir. Niki tuh mengundang saya ke Bandung. Waktu itu dia cuma bilang ada pengajian katanya gitu, saya pikir pengajian seperti biasa. Akhirnya saya telepon ke Christine. Terus dia bilang, "Ya memang bener," katanya gitu. Karena ini nggak biasanya nih Niki ini, dia kan kalau ada apa-apa biasanya suka suka cerita sama saya gitu. Menurut Denny, hubungan Nicky dan Gunanta telah terjalin cukup lama, tepatnya sejak keduanya sama-sama ikut pengajian di Padepokan Toha. Pada saat dia memutuskan untuk menerima lamaran Gunanta, ya dia sudah dengan perhitungan-perhitungan tersebut gitu ya. Dan kalau dari yang saya sering kadang-kadang sering jalan sama Gunanta seorang laki-laki yang baik ya. Iya, yang saya lihat Obit sama Onil itu memang dekat sama Gunanta ya, cuma kalau saya lihat, bukan dalam konteks, Niki ada penjajakan dengan Gunanta lantas dia memperkenalkan anaknya. Memang ya kita mengalir begitu aja gitu. Untuk Nicky Astria, para sahabat ini hanya bisa menitip pesan agar pernikahan ketiganya ini berjalan lancar dan bahagia sampai akhir hayat. Saya harapkan ini pernikahan Niki yang terakhir kali ya gitu, karena saya tahu itu anak memang, ya sudah banyak mengalami guncangan ya dalam perjalanan karirnya. Saya kan dari kecil sama dia gitu. Saya sih mengharap ini pernikahan Niki yang terakhir ya, dan berhentilah Niki gitu, nggak maksudnya, untuk menyendiri gitu, karena tuh bagaimanapun juga, dia sudah janda, artis pula kan, jadi, asosiasi orang kan gampang berkembang. Doa dan harapan dari para sahabatnya ini mungkin menjadi doa utama Nicky Astria saat melangkahkan kakinya kembali ke sebuah pernikahan. Maklum, dua pernikahan Nicky Astria yang kandas di tengah jalan menyisakan luka yang cukup dalam bagi ibu dua anak ini. Luka pertama Nicky mulai tergores saat pernikahannya dengan Satria Kamal yang telah berusia 10 tahun itu berakhir menjadi bencana.
Jadi yang cukup tahu permasalahan saya dengan mamanya hanya keluarganya tahu, lingkungan sekitarnya, saudara-saudaranya tahu. Bahkan kalau keluarga saya nggak pernah kenal dia, terakhir aja tahunya pengacara saya dan hakim yang tahu problematik yang sesungguhnya. Sayangnya, kehidupan yang tenang milik Niki Astria itu hanya berlangsung sebentar saja. Di awal tahun 2003 lalu, Niki Astria dikabarkan telah menikah dengan seorang santri dari pesantren Darut Tauhid. Niki jelas membantahnya. Bantahan Niki pun terbukti beberapa bulan kemudian. Secara mengejutkan, ia mengumumkan rencana pernikahannya dengan Hendra Priyadi, pria yang selama ini disebut-sebut sebagai pihak ketiga penyebab kehancuran rumah tangganya dengan Mamai. Tanggal 21 bulan 6 tahun 2003, Niki Astria resmi disunting Hendra Priyadi. Tapi yang jelas saya sekarang udah lega, saya udah merasa bahwa masih banyak PR saya ke depan gitu loh. Dan saya harap Anda semua yang hadir di sini turut mendoakan saya. Untuk kedua kalinya, ia harus kecewa dengan impian rumah tangga yang sakinah dan bahagia akhir hayat. Belum 1 tahun membina rumah tangga dengan mantan suami kedua Endi Meria Matalata itu, Niki Astria harus kembali merasakan pahitnya perceraian. Saya memang sudah menggugat Hendra Priyadi di Pengadilan Bandung, tetapi yang ngurus sudah ada yang mengurus pengacara saya. Di bulan ketiga tahun 2005, untuk ketiga kalinya, Niki Astria dikabarkan telah menikah dengan seorang pria yang berprofesi sebagai pialang bernama Gunanta Afrima. Kabarnya ketika itu, pernikahan Niki dengan Gunanta yang merupakan teman mengajinya itu dilangsungkan bertepatan dengan kepergian keduanya ke Tanah Suci Mekah pada bulan Februari yang lalu. Lagi-lagi Niki membantahnya. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin, terima kasih ya atas ininya, tapi itu sudah di luar konsep. Namun saat kabar kedekatannya dengan Gunanta tidak lagi terdengar, justru muncul kabar mengejutkan kalau keduanya telah menikah diam-diam pada tanggal 7 Juli yang lalu. Kali ini Niki tidak lagi bisa membantahnya. Kebahagiaan itu telah ia reguk bersama Gunanta dalam sebuah syukuran pernikahan yang begitu sederhana. Hanya satu kata yang bisa terucap, semoga Niki Astria dan Gunanta Afrima mendapatkan kebahagiaan akhir hayat. Pemirsa, Yesi Gusman akhirnya melepas masa kesendiriannya dengan seorang duda pada hari Minggu tadi pagi. Bertempat di kediaman orang tuanya, Syahrudin mengucap janji nikah untuk saling setia. Berakhir sudah masa kesendirian Yesi Gusman. Dalam sebuah acara akad nikah yang sederhana namun penuh kekhidmatan yang digelar pada hari Minggu pagi tadi, Yesi Gusman menyerahkan cinta, hidup, dan masa depannya kepada seorang duda asal Kalimantan Timur bernama Syahrudin bin Hasan Batong. Pria inilah yang sejak hari itu menjadi pendamping hidup bintang film populer di era 80-an itu. Usai akad nikah berlangsung, pasangan pengantin yang tengah berbahagia ini berbagi sukacita. Ya bersyukur, alhamdulillah ternyata cepat dalam waktu kurang dari 1 jam semua sudah selesai, memutuskan untuk menikah baru ya tahun ini gitu, sekitar bulan Maret April. Itu pun karena anak saya mau berangkat ke Australia, jadi daripada dia bolak-balik. Tapi keluarganya melamar tanggal 19 Juni. Dengan Syahrudin yang disapa sayang Syahri olehnya, Yesi Gusman mengaku menemukan hidup yang baru. Sifat baik Syahri serta kedekatannya dengan kedua putranya itu membuat mantan pasangan Rano Karno dalam film-film remaja yang dibintanginya ini mengaku mantap akan keputusannya mengakhiri kesendiriannya. Saya pernah mengungkapkan perasaan saya dengan Bu Yesi, terus beliau juga ada memberikan tanggapan positif. Jadi hubungan kami itu saya selalu setiap minggu ke Jakarta. Kalau perasaannya sih udah dari tahun lalu ya, cuman karena saya tidak terpikir untuk menikah kan, jadi biarpun dia mengucapkan perasaannya, saya tuh nggak berpikir akan menikah gitu, nggak kepikir gitu loh. Saya cuma pikir saya tuh cuma sendiri gitu. Sebuah cinta yang terikat dalam tali pernikahan akan semakin erat dengan kehadiran buah hati, namun tidak untuk Yesi. Dengan 5 orang putra dan putri yang kini dimilikinya, Saya senang, saya nggak keberatan kok, saya mendukung. Pas tahunya setelah beberapa kali kita mengadakan kayak makan malam gitu bersama, baru kayak saya dikenalkan gitu, ini teman mama gitu.
Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu. Begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda. Kini saatnya saya Farisa Kamelia beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan kabar-kabar setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI Semakin Oke.